Tertangkapnya Ketua DPD Irman Gusman menambah panjang daftar pejabat lembaga negara yang terjerat kasus suap dan korupsi. Juta itu sebenarnya buat apa? Untuk siapapun. Untuk siapapun, stop korupsi. Enggak. Selamat malam pemirsa, lagi-lagi pejabat tinggi lembaga negara ditangkap KPK karena terlibat dalam kasus suap. Inikah bukti kuat korupsi telah masuk dalam segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara? Siapa yang paling bertanggung jawab menghentikannya agar tidak ada lagi pejabat yang masuk penjara? Kami akan membahasnya dalam Prime Time News kali ini bersama saya, Rory Asyari. Kasus tertangkapnya Ketua DPD RI Irman Gusman mengindikasikan gerakan pemberantasan yang dilakukan banyak pihak termasuk KPK menjadi tidak mudah. Korupsi telah mencengkeram berbagai lini, bahkan di wilayah yang dianggap tidak mungkin sekalipun. Lantas siapa yang paling bertanggung jawab mengakhirinya? Ketua DPD RI Irman Gusman terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Diduga terkait suap kuota impor gula untuk Sumatera Barat dengan barang bukti uang sebesar 100 juta rupiah. Kasus Irman ini direspon oleh Presiden Joko Widodo dengan menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Pada kesempatan yang baik ini saya juga menegaskan sekali lagi, stop korupsi. Enggak. Untuk siapapun. Menyayangkan hal tersebut nggak, Pak? Untuk siapapun, stop korupsi. Enggak. KPK sendiri menyatakan penangkapan Irman sebagai bagian dari komitmennya dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan kedaulatan pangan. KPK memberi perhatian khusus kepada kedaulatan pangan, termasuk beras dan gula, dan inilah karena itu maka KPK memberikan perhatian sangat khusus untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kedaulatan pangan ini, karena ini merupakan prioritas KPK juga dan merupakan prioritas pemerintah secara umum. Kasus Irman menjadi daftar panjang elit politik yang terjerat kasus hukum. Di tingkat lembaga negara, tercatat ada Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar yang terjerat kasus suap penanganan perkara sengketa pilkada. Begitu pula dengan Ketua DPR Setia Novanto yang sempat dijerat dengan dugaan kasus pemufakatan jahat terkait upaya perpanjangan PT Freeport di Papua. Belum lagi sejumlah menteri di era pemerintahan sebelumnya yang terjerat kasus korupsi. Lantas, siapa yang bisa menghentikan agar tak ada lagi daftar tunggu petinggi negara dan pemerintahan yang terjerat kasus korupsi di kemudian hari? Apa hanya KPK? Tim Liputan, Metro TV. Tidak hanya Ketua DPD Irman Gusman, sejumlah pejabat tinggi negara juga terlibat dalam kasus korupsi. Mulai dari anggota DPR hingga menteri, semuanya berperkara dalam kasus korupsi. Berikut adalah di antaranya. Anda bisa lihat bersama-sama pemirsa bahwa dari tahun 2014 saja untuk anggota DPR periode saat ini, 2014-2019, ada 7 anggota DPR yang sudah terlibat kasus korupsi. Beberapanya sudah disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi. Ini ada Putu Sudiartana yang merupakan anggota Komisi 3 terkait dengan dugaan suap pembangunan 12 ruas jalan di Sumbar dalam APBN. Kemudian Andi Taufantiro, Komisi 5, dugaan suap proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Budi Supriyanto, Komisi 5 juga dugaan suap proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Damayanti Wisnu Putranti, kasus yang sama. Kemudian ada juga Dewi Yassin Limpo, Komisi 7, dugaan suap penganggaran proyek pembangkit listrik di Deiyai, Papua. Ada Petris Rio Capella, dugaan gratifikasi penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Adrian Syah, dugaan suap terkait perizinan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ini baru anggota DPR. Kita akan ke slide selanjutnya. Ini adalah menteri. Sejak tahun 2014 di era pemerintahan sebelumnya ada 3 menteri yang terjerat kasus korupsi. Ada Jero Wacik, mantan Menteri SDM era SBY. Kemudian ada juga Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama era SBY juga. Dan Andi Malarangeng, mantan Menpora dalam kasus Hambalang. Ada Ketua MK yakni Akil Mukhtar yang pada tahun 2013 dicokok KPK dikarenakan suap dan juga dugaan dan juga pengaturan hasil pilkada. Dan Akil Mukhtar ini pada tahun 2014 divonis seumur hidup
Kemudian lembaga yang kita tidak duga bersama-sama, yakni DPD. Ini merupakan kasus pertama yang menjerat DPD dan langsung menjerat ketuanya, yakni Irman Gusman. Grafik tadi tentu belum termasuk dengan lembaga kehakiman, lembaga kejaksaan, kepolisian, kemudian pemimpin di daerah yakni gubernur dan bupati, dan tentu saja para pengusaha. Dan pemirsa, hasil survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting pada Januari 2016 menyebutkan ada 3 lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat. Ketiganya adalah TNI, Presiden, dan KPK dengan kepercayaan publik di atas 80% pada masing-masing lembaga. Presiden, TNI, dan KPK juga menduduki peringkat tertinggi dalam hasil survei indikator politik Indonesia terhadap lembaga-lembaga negara. Dalam survei yang dirilis pada bulan Agustus 2016 tersebut, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berada di peringkat akhir dengan kepercayaan publik sebesar 54%. Tertangkap tangannya Ketua DPD Irman Gusman oleh KPK menambah daftar panjang pejabat yang dicokok KPK karena perkara suap. Korupsi sudah mewabah bak virus di semua lini, mulai dari DPR, eksekutif termasuk menteri, lembaga peradilan termasuk kehakiman, kejaksaan, dan Mahkamah Konstitusi, dan sekarang DPD. Pengusaha pun berperan sentral dalam maraknya korupsi di negeri ini. Seperti apa praktek korupsi yang melibatkan pimpinan lembaga negara dan sebegitu marakkah praktek dagang pengaruh pejabat negara? Kami akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Untuk sementara waktu ada Lusius Karus, peneliti senior Formapi. Bang Lusius, selamat malam. Selamat malam. Ada Muhammad Yasin, mantan komisioner KPK. Pak Yasin, selamat malam. Selamat malam. Bergabung bersama kami dari Yogyakarta ada Rimawan Pradiptya, Kepala Laboratorium Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Mas Rimawan, selamat malam. Selamat malam, Mas. Saya akan ke Pak Yasin terlebih dahulu. Pak Yasin, sebegitu marakah sebenarnya suap yang melibatkan pengaruh atau suap atas nama dagang pengaruh dari pejabat? Ya, jadi trading in influence, yaitu berdagang pengaruh, sekaligus di situ adalah abuse of power. Jadi kadang-kadang pejabat ini di luar tugas pokok dan fungsinya, dia itu melakukan channeling atau networking untuk berusaha, katakanlah, membuat sukses dari kepentingan pelaku usaha misalnya seperti itu. Padahal misalnya seperti DPD ini kan tugasnya kan bukan untuk kuota impor gula. Sebenarnya gitu, kalau misalnya untuk DPR kita masih bisa memahami, oke, DPR memberikan rekomendasi dikarenakan mereka juga memiliki kewenangan untuk menentukan iya atau tidak begitu. Tapi ini adalah DPD. Anda bagaimana melihatnya? Ya, ini saya kira ini suatu katakanlah gambaran bahwa betapa bobroknya mental bangsa kita ini ya, tentunya quote and quote tentunya ya, para pejabat yang masih mempraktekkan seperti itu. Jadi pokok masalahnya adalah mindset dan cultural set. Gitu. Biasa menerima sesuatu yang seharusnya tidak harus diterima. Dan bagaimana kalau dia menerima sesuatu yang misalnya ya, itu secara dadakan, itu bagaimana untuk mengelola hasil terimaannya itu kan dia tidak paham itu. Baik. Dan KPK juga memastikan bahwa Irman Gusman mengetahui isi bungkusan tersebut berisi uang. Saya ingin, sebelum ke Bang Lusius, saya ingin begini, memastikan terlebih dahulu. Pada waktu Anda menjadi komisioner KPK, ada juga kasus dugaan kasus dagang kuota impor pada waktu itu melibatkan Lutfi Hasan Ishak, presiden dari PKS, kuota untuk impor daging sapi. Kenapa kuota untuk impor bahan-bahan yang sangat sentral bagi masyarakat menjadi ladang korupsi di negeri ini, Pak Yasin? Ya, karena ada sesuatu yaitu yang katakanlah apabila itu berhasil diberikan suatu pengusaha tertentu, maka ada iming-iming dari pengusaha itu kepada pejabat negara atau penyelenggara negara. Kalau anggota DPR itu kan penyelenggara negara, DPD juga penyelenggara negara. Karena sesuatu iming-iming itu yang menjadikan dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya. Itu diatur di dalam pasal-pasal di Undang-Undang 20 tahun 2001. Jadi yang mengenai suap menyuap itu. Dan itu tidak kali pertama seperti kasus yang melanda ketua DPD ini sudah beberapa kali. Seharusnya ada program pemerintah. Itu harus ada
katakanlah government private sector work hand in hand atau mungkin Indonesian Incorporated, itu saya kira itu perlu dikembangkan seperti itu. Saya sekarang akan menyapa terlebih dahulu Pak Yasin. Ini ada Laude M. Syarif, Wakil Ketua KPK bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Bang Syarif, selamat malam. Selamat malam. Bang Syarif, seperti apa sebenarnya praktek dagang pengaruh yang diduga dilakukan oleh Ketua DPD Irman Gusman? Ya, mungkin perlu kami jelaskan ada beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa yang bersangkutan menghubungi Direktur Bulog untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan tertentu di Sumatera Barat. Ternyata di perusahaan yang direkomendasikan Sumatera Barat ini sedang berperkara di Pengadilan Negeri Padang, yang juga tentang penyaluran gula yang tidak punya SNI di Sumatera Barat. Jadi ini ketahuan sekali bahwa perusahaan yang sudah bermasalah dengan hukum pun masih dimintakan lagi untuk diberikan rekomendasi untuk mendapatkan hak penyaluran gula di Sumatera Barat. Jadi sasaran pertama kami sebenarnya adalah penegak hukum yang waktu itu memang dicurigai dan sedang bermasalah di Pengadilan Negeri Padang ini. Ini yang jaksa dari PN Sumatera Barat bernama Farizal itu, begitu Bang Syarif? Ya, demikian. Ya, Farizal ya. Terkait dengan Irman Gusman yang diduga menelpon pejabat di Bulog, sudah diketahui siapa pejabatnya? Sedang diteliti oleh penyidik KPK. Dan apakah rekomendasi tersebut sudah dilakukan dengan memberikan CV Semesta Berjaya ini kuota impor gula? Bukan kuota impor gula, perlu saya klarifikasi bahwa itu kuota untuk penyaluran gula dari Bulog ke Sumatera Barat, bukan kuota impor gula. Baik, kuota distribusi gula ke Sumatera Barat. Gula di Sumatera Barat yang dari Bulog. Bang Syarif, sejak kapan sih sebenarnya KPK mencurigai bahwa seorang Irman Gusman diduga terlibat dalam kasus ini? Ya, sebenarnya kami tidak bisa mengeluarkan beberapa hal yang berhubungan dengan materi kasus, tapi seperti saya katakan tadi bahwa penyelidikan ini diawali dengan terlibatnya seorang aparat penegak hukum di dalam pengaturan kasus juga yang berhubungan dengan distribusi gula di Sumatera Barat. Baik. Anda mewakili KPK kemarin dalam konferensi pers mewanti-wanti agar pejabat negara, penegak hukum, dan pengusaha tidak main-main dalam urusan pangan. Kenapa urusan pangan ini menjadi concern dari KPK saat ini, Bang Syarif? Sebenarnya bukan cuma dari zaman sekarang itu, tetapi dari periode sebelumnya urusan pangan ini tuh penting sekali menjadi fokus KPK karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kebetulan pemerintah Republik Indonesia masih getol-getolnya untuk memacu produksi swasembada pangan di Indonesia, tapi pada saat yang sama banyak pejabat negara yang tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya, seperti itu. Oleh karena ini melibatkan pejabat negara, pengusaha, oleh karena itu maka kami berharap bahwa hal yang seperti ini tidak terulang lagi. Nanti saya akan meminta gambaran setelah jeda berikut ini, Bang Syarif, sudah semasif apakah sebenarnya korupsi yang melibatkan urusan pangan di Indonesia? Kami akan kembali sesaat lagi.